Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taksya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali pada pengendali aras. Nah, jadi dalam penentuan respon hasil tuning pengendali aras ini secara garis besar ada dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penentuan fungsi transfer dengan step input, di mana hal tersebut sudah kita lakukan pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 3, sehingga pada bab 4 kali ini kita hanya akan menentukan nilai KP, tau, dan tau D-nya. Setelah itu, kita melakukan tuning sistem closed loop, di mana tahapan tersebut juga dibagi menjadi dua step, yaitu yang pertama kita menentukan parameter pengendalinya, ini. Dan yang kedua, kita akan menganalisis grafik respon tuning. Nah, untuk pengendali aras ini, kita menggunakan model PI atau Proportional Integral Controller dengan metode IMC. Kita hanya menggunakan model PI karena nilai tau D atau D-time-nya yang kita peroleh yaitu 0 menit. Nah, hal pertama yang kita lakukan yaitu mencari nilai tau C dengan cara tau atau tau P di sini dibagi dengan 3 sehingga didapatkan hasil 0,43 menit. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai tau C, kita akan bisa mencari nilai KC. Nah, nilai KC ini didapatkan dari hasil tau P per KP dikalikan tau C, sehingga hasilnya yaitu 2,2514. Kemudian kita beralih pada PB. PB ini dapat diperoleh dari 100 dibagi dengan KC yang telah kita dapatkan sebelumnya, sehingga nilai PB-nya adalah 44,4167. Nah, untuk nilai tau I pada model PI metode IMC yaitu sama dengan nilai tau, di mana tau-nya yaitu 1,3 sehingga nilai tau I-nya juga 1,3 menit. Untuk tau D-nya yaitu tidak ada. Perlu diketahui tau D dengan D besar ini merupakan derivatif time, sedangkan tau D dengan D kecil ini merupakan dead time. Setelah kita mengetahui nilai-nilai dari parameter pengendali untuk tuningnya, kita bisa beralih ke halaman selanjutnya untuk menganalisis grafik respon tuning. Nah, data pengamatan yang diperoleh itu seperti ini. SP1-nya sebesar 30%, SP2-nya 50%. Perlu diketahui kita menggunakan tipe servo karena kita yang dilakukan itu perubahan nilai SP-nya. Kemudian untuk nilai PB, tau I, dan tau D-nya sudah kita sesuaikan dengan hasil perhitungan pada halaman sebelumnya ini, sehingga PB-nya didapatkan hasil 44,42, tau I-nya 1,3, dan tau D-nya 0. Setelah itu kita membuat grafik dari data yang berasal dari tabel ini tadi. Grafiknya seperti ini. Untuk yang berwarna merah ini merupakan nilai akhir, sedangkan yang berwarna hijau ini merupakan SP2. Dan yang berwarna kuning ini merupakan SP1. Kemudian kita akan melakukan analisis parameter respon hasil tuning. Untuk parameter overshoot. Overshoot ini dapat dicari dengan cara A per B, di mana A merupakan puncak pertamanya, nah ini, puncak pertama diperoleh dari 50,3 dikurangi 50,1. Nah, 50,3 itu ini, mohon maaf. Nah, ini maksud saya, ini 50,3 dikurangi dengan 50,1, di mana 50,1 itu merupakan nilai akhirnya, sehingga A-nya sebesar 0,2. Untuk B yaitu dari set point 2 berwarna hijau ini hingga ini nilai awalnya atas set point 1.
dapatkan hasil 50 dikurangi 30 yaitu 20. Sehingga dapat diperoleh nilai overshoot-nya yaitu upper B 0,01%. Kemudian untuk parameter decay ratio. Nah, untuk decay ratio ini dapat kita peroleh dari C per A, di mana C adalah puncak kedua. Nah, puncak keduanya itu ini. Saya mencari dari rata-rata kedua puncak ini, yaitu 50,6 ditambah 50,7 dibagi 2 dikurangi dengan nilai akhirnya. Seperti tadi, nilai akhirnya yang berwarna merah ini yaitu 50,1 sehingga didapatkan nilai C-nya yaitu 0,55. Untuk decay ratio-nya hasilnya 2,75%. Kemudian parameter ketiga yaitu peak time. Peak time adalah waktu yang dibutuhkan pertama kali untuk mencapai puncak tertinggi, yaitu 360. Kemudian untuk rise time-nya, yaitu waktu yang dibutuhkan pertama kali untuk mencapai nilai akhir yang konstan. Rise time ini. Nah, ini kita bisa menggunakan bantuan penggaris virtual ini. Kita ukur dari sini, kita lihat berapa sentimeter yang terbaca, kemudian kita peroleh hasilnya rise time yaitu 344 sekon. Kemudian untuk response time yaitu waktu yang dibutuhkan ketika hampir mendekati nilai yang diinginkan. Nah, untuk response time-nya yaitu saya mengambil nilai 1100 ini. Nah, kemudian untuk parameter yang ke-6 yaitu period of oscillation, di mana hal tersebut adalah jarak antara kedua puncak. Jadi jarak dari puncak pertama dan puncak kedua. Nih, puncak pertamanya. Itu dapat kita peroleh dari bantuan penggaris tadi juga. Nah, didapatkan period of oscillation-nya yaitu sebesar 40,8 sekon. Untuk parameter yang terakhir yaitu offset. Offset itu merupakan set point dikurangi dengan PV pada saat steady state. Nah, set point-nya yaitu 50. Kemudian PV pada saat steady state-nya yaitu 50,1. Sehingga didapatkan hasil nilai offsetnya yaitu min 0,1%. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.